Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Saya ulangi ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Di terjemahan versi yang lain itu dikatakan menyembuhkan. Doa yang lahir dari iman itu menyembuhkan orang sakit, ya. Lalu berikutnya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Di terjemahan yang lain membangkitkan. Bahkan ada yang lebih kuat lagi menerjemahkannya, membangkitkan orang yang mati. Dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi doa yang lahir dari iman ada 3 kuasa yang disebutkan oleh surat Yakobus. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dan mengampuni dosa. Berikutnya ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu apa? Sembuh, ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Ayat ini, perikop ini ya, disampaikan atau ditulis oleh Yakobus. Yakobus itu adalah adik Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Dan dia melihat kehidupan Tuhan Yesus, walaupun pada waktu awalnya Yakobus adiknya ya, Tuhan Yesus itu secara manusia ya. Tetapi kemudian Yakobus yang tadinya kurang percaya, akhirnya setelah Tuhan Yesus benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Allah dan juru selamat yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia, baru setelah itu Yakobus percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang menebus dosa umat manusia. Dan Yakobus menuliskan satu surat yang sangat bagus buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan bagian ayat ini kalau kita baca, iman yang doa yang lahir dari iman. Jadi ada 2 hal yang kita beri garis bawah hari ini, yaitu apa? Doa yang lahir dari apa? Coba, mari kita ucapkan bareng-bareng. Doa yang lahir dari apa? Iman. Sekali lagi, doa yang lahir dari iman. Iya, ternyata doa yang lahir dari iman kita itu punya kuasa yang luar biasa. Kuasanya apa? Dikatakan oleh Yakobus menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau hari ini, pagi ini ada yang sakit, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau saudara percaya, kalau saudara berdoa dengan iman, maka kita akan disembuhkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, doa yang lahir dari iman. Ya, pertanyaannya sekarang, doa itu yang seperti apa ya? Yang doa yang lahir dari iman. Doa itu adalah permohonan kita. Doa itu adalah harapan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Di dalam Matius pasal 6, ya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana harus berdoa. Coba kita buka Matius pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, kita buka hal berdoa ya. Pasal 6 ayat yang ke-5. Perhatikan baik-baik.
Tuhan Yesus sendiri juga ngajarkan. Saya percaya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah doa yang juga lahir dari apa? Iman. Coba anakku, coba baca ayat yang kelima, ya, pasal 6, salah satu, ya, oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu mengajarkan doa kepada saudara dan saya, kepada kita semua itu tidak serumit yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, orang-orang Farisi berdoanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus ceritakan di sini, doanya mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadah, kemudian di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang, ya. Jadi berdoa itu nggak harus seperti mereka, ya, seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang Farisi pada waktu itu, dia harus berdoanya harus dilihat banyak orang, ya. Ada yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, ada yang berdoanya di jalan, ya. Tidak seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu, tidak serumit itu. Yang Tuhan ajarkan itu simple, ya. Kemudian ayat yang ke-6. Ayo satunya ganti. Ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Iya, yang kedua, yang pertama berdoa itu jangan rumit yang kayak orang-orang lain, ya, yang bertele-tele, ya. Tetapi doa itu doa yang Tuhan ajarkan, doa itu berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, ya. Artinya secara pribadi kita bisa mengungkapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena doa itu intinya sebenarnya bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Intinya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa itu begitu. Jadi masuk ke kamar, kemudian menaikkan doa, itu sebenarnya bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka doa kita akan didengar Tuhan, ya. Coba kita selanjutnya saja, supaya karena ayat yang ke-7 ini ada kaitannya yang akan saya jelaskan. Ayat yang ke-7, satunya lagi, yuk. Lagi pula dalam itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Oh iya, jadi doa itu katanya nggak usah terlalu bertele-tele, Jim, ya, Mak, ya, semuanya. Anak-anakku juga, saya senang lihat anak-anak saya ini, ya, mau melayani Tuhan di tempat ini. Semoga tidak terpaksa tapi dengan sukacita, ya. Jadi kami memang sengaja melayani Tuhan, ya. Maaf ya, bukan saja di gereja-gereja yang perintisan seperti ini, gereja kecil. Kami juga melayani di gereja-gereja yang besar, ada di Kosambi pernah, ya. Tapi tetap bersyukur, tetap sukacita. Saya juga bersukacita bisa bertemu dengan seluruh jemaat yang ada di sini. Tetap semangat, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi lagi pula dalam doamu itu jangan terlalu kamu bertele-tele, ya.
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata akan dikabulkan. Ya, tadi saya bilang apa? Doa itu masuk kamar itu artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, lalu kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita sebelum kita utarakan pun sebenarnya juga Tuhan sudah tahu. Tapi intinya sebenarnya harus membangun hubungan. Saya dengan istri saya misalnya, saya harus membangun hubungan sehingga istri saya belum minta pun, ya, kalau saya punya hubungan yang baik, maka saya akan tahu apa kebutuhan dia. Ya, sama Tuhan juga begitu. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, sebelum kita utarakan pun Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan lebih tahu daripada saudara. Bahkan kebutuhan saudara pun Tuhan lebih tahu daripada saudara sendiri, jangan-jangan. Amin Bapak Ibu. Jadi kesehatan pun Tuhan juga tahu sebenarnya. Tapi apakah kita benar membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Amin. Sehingga kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, saya kalau punya hubungan baik dengan istri saya, kalau saya minta kopi, minta bikinin teh gitu ya. Apakah saya ulang-ulangi ya, mah bikinin teh. Lalu semenit lagi, mah bikinin teh mah. Terus diulang-ulang begitu. Mama, istri saya malah jengkel ya. Nah, sama Tuhan juga begitu. Gak usah terlalu bertele-tele. Tapi kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Anak-anakku juga begitu. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Selalu ingat sama Tuhan. Selalu memuliakan Tuhan. Selalu mengagumi Tuhan. Ya, saya sama istri selalu bangun hubungan. Jadi memang saat-saat tertentu kami bersama. Ya, makan bersama, minum kopi bersama. Tapi saat-saat tertentu kami tidak memungkinkan lagi. Saya harus kerja di sekolah di Kosambi, sementara istri saya di rumah. Enggak bersama kan? Tapi tetap ada hubungan. Kenapa? Karena saya selalu ingat istri saya. Demikian juga istri saya selalu ingat saya. Itu namanya hubungannya baik. Nah, kita juga begitu. Kalau kita pengen doa kita dijawab, setiap menit, setiap detik, setiap waktu, hati kita harusnya melekat sama siapa? Tuhan. Ya, sama Tuhan. Jadi sesimpel itu doa sebenarnya yang lahir dari iman, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Gak usah bertele-tele, gak usah harus dilihat orang banyak, tapi bisa secara pribadi memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya butuh ini, butuh itu, dan seterusnya. Itu yang disebut doa dengan iman. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkali-kali Tuhan buktikan dalam hidup saya, dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab juga, bagaimana doa dengan iman itu dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang paling aktual yang saya alami, ya. Yang saya alami baru sore kemarin, ya. Yang paling aktual. Banyak banget kalau mau saya ceritakan bagaimana Tuhan menolong saya, itu banyak sekali. Ini yang paling aktual kemarin sore. Kemarin sore itu tiba-tiba sore sekitar jam 5, jam 6 begitu, istri saya bingung. Waduh, ini gimana ini? Kenapa, Mas? Tadi saya WBI, tadi saya ke gereja, kayaknya saya pakai cincin. Ya, cincin. Lalu sekarang kok nggak ada? Ya, cincinnya ya lumayan lah, ya. Sekarang kok nggak ada? Udah, tenang saja, ya.
tenang saja, jangan panik ya. Kalaupun hilang ya udah diikhlaskan. Tapi kita berdoa saja. Tuhan, kalau memang itu Tuhan masih kehendaki menjadi milik kita, pasti ketemu ya. Pasti nggak hilang. Saya punya keyakinan begitu. Dan memang sebelumnya kami di mobil itu habis nganter anak saya pelayanan di GBI Kris Katedral, GBI Basilia, karena anak saya adalah pemain musik, saksofon. Kebetulan ada perayaan Natal. Nah, setelah pulang dari sana, di mobil itu kami sudah bincang-bincang, Mas, yuk kita bantu pelayanan yang ada di daerah. Kita akan bantu pelayanan di Wonogiri. Kita kirim berkatlah di sana, ya. Nah, lalu istri saya, ya nanti kita gini kita atur begini dan seterusnya. Nah, pas di rumah istri saya, waduh ini gimana ini? Cincin saya kok hilang ini? Cincin mah saya bilang gini, murah paling berapa, hanya 300.000 kan, saya bilang gitu. Wah, enak aja 300.000 dari mana? Terus ya udah, dia panik dengan. Tapi saya diam-diam berdoa dan kemudian ingat kata-kata saya, kita harus bantu pekerjaan Tuhan yang ada di Wonogiri kayaknya. Saya percaya kalau saya bantu pelayanan di sana pasti ketemu gitu. Itu dalam hati saya. Dan saya baru berpikir seperti itu loh. Saya baru berpikir seperti itu. Saya ingin bangun hubungan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, istri saya udah cari kemana-mana itu, udah ke dapur, ke lantai 2, ke depan, ke kemana-mana, udah cari mas semuanya, udah di mobil udah kayaknya enggak kalau di mobil. Nih ya, udah, saya duduk, istri saya duduk, Tuhan ingatkan saya, kamu ke mobil dah. Saya ke mobil, saya hidupin lampu, cetek lampu mobil, ada yang bercahaya di situ. Lalu saya ambil, saya pakai, baru saya ke mamanya. Ini mah, ketemu kan? Ya dia senang kan ciumin saya ya. Boleh senang ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Sebenarnya hal itu sederhana. Tapi kalau kita nggak berdoa, kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan, mungkin itu nggak ketemu, Bapak Ibu Saudara, nggak ketemu, ya, nggak ketemu, ya. Tapi karena saya nggak panik, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah, jangan panik. Kalau saudara punya sakit penyakit, juga jangan panik dulu. Wah nanti kayak begini, nanti begitu. Nah itu yang seperti orang Farisi, bertele-tele seolah-olah doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Ya, orang Farisi bertele-tele di tikungan jalan dan seterusnya ya. Itu. Jadi kita berdoa itu sesimpel itu. Ya, paham? Memang ada waktu-waktu tertentu kita harus masuk kamar, harus khusyuk berdoa sama Tuhan, harus meluangkan waktu sama Tuhan. Itu memang harus begitu. Ya, saya juga ada waktu-waktu tertentu saya harus masuk kamar dengan istri, ya, menjaga hubungan begitu. Paham Bapak Ibu, Saudara? Nah, tapi nggak seterusnya seperti itu kan? Intinya bukan itu. Intinya itu adalah hubungan baik, hubungan terus menerus. Ya, nggak mungkin tiap hari di kamar sama istri, nggak mungkin. Ya, pasti ada kesibukannya yang lain. Bapak Ibu Saudara, nah itulah sebenarnya Bapak Ibu doa yang benar. Dan Yakobus kita kembali lagi ke Yakobus tadi. Yakobus menceritakan begitu, ya. Kembali lagi ke Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, ini doa yang lahir dari iman ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu doa yang lahir dari iman itu adalah doa orang yang benar.
Karena itu hendaklah kamu berdoa. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini syarat yang kedua, Sim, ya, Mak, ya, ibu-ibu. Ini syarat yang kedua. Kalau kita mau berdoa dan doa kita dijawab Tuhan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya apa? Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita menyimpan dendam, kita menyimpan sakit hati dengan orang lain, maka doa itu akan menjadi penghalang doa kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan benar-benar pesankan kepada kita, kalau kamu punya salah dengan orang lain dan kamu ada di tempat ibadah, tinggalkan tempat ibadahmu dulu dan kamu pergi ke orang yang kamu sakit hati itu, ampuni dia, maafkan dia, berbaik dulu dengan dia, baru kembali lagi ke rumah ibadah. Artinya apa? Kita nggak boleh menyimpan-nyimpan hal-hal yang seperti itu. Doa orang yang itu ya. Jadi syarat yang kedua itu, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu doa yang lahir dari iman. Lalu yang ketiga, doa yang lahir dari iman adalah doa yang berasal dari orang yang benar. Orang yang benar itu siapa? Orang yang benar adalah saudara dan saya dan kita semua yang sudah menerima firman Kristus, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah doa yang berasal dari iman, yang lahir dari iman. Karena iman datangnya dari mana? Adalah datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman itu datangnya dari firman. Firman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu membuat kita benar. Firman Tuhan itu membuat kita beriman. Karena beriman, iman adalah satu realita di mana saudara dan saya dipengaruhi oleh firman Tuhan sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin doa kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjadi orang benar. Satu-satunya menjadi orang benar, satu-satunya jalan adalah kita harus menerima Kristus. Karena Kristus itu adalah kebenaran. Di luar itu nggak bisa. Saudara bisa dibenarkan hanya ada di dalam Kristus. Makanya hanya orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah yang diselamatkan, yang dibenarkan, yang berhak masuk surga, yang berhak ada di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9, barang siapa mengaku dengan mulutmu dan dengan dalam hati percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Dan disitulah intinya iman Kristen, beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itu hal-hal kuncinya atau poin-poinnya bagaimana kita harus berdoa dengan iman, atau doa yang lahir dari iman. Itu poin-poinnya itu. Amin Bapak Ibu, paham ya? Paham ya? Saya berharap Bapak Ibu mengerti. Karena apa? Kalau nggak mengerti, ya nanti nggak bisa cool doa kita. Ya, harus dimulai dari ngerti dulu. Dimulai dari ngerti dulu. Iman itu apa, doa itu apa, harus dimulai dari ngerti dulu. Kalau nggak ngerti dulu, susah Bapak Ibu. Seperti ini ya, lampu listrik ini. Listrik ini PLN, sumbernya itu dari PLN. Lalu PLN menyalurkan listrik itu ke rumah ini. Menyalurkan listrik ke rumah ini, ya. Kalau kita nggak ngerti bagaimana cara menyalakan lampu, bagaimana menyambungkan daya itu dengan lampu-lampu, kita nggak ngerti menyambungkan aliran listrik itu dengan alat-alat musik, kita nggak akan
tahu faedahnya banyak. Sama, iman itu datangnya dari Tuhan dan sudah dialirkan dalam hidup kita dan menjadi milik kita. Dan itu otoritasnya kita. Kewajiban kita untuk mengoperasikannya, iman itu. Jadi kalau kita nggak bisa mengetahui kegunaan iman kita, maka kita ya nggak tahu apa-apa. Jadi percuma saja. Makanya kita sebenarnya di gereja itu belajar, walaupun sesederhana apapun, serumit apapun, belajar. Walaupun kita udah kita udah sepuh, udah ya, tapi kita harus tetap belajar. Walaupun kita datang ke sini itu belajar loh, belajar kesetiaan, belajar bagaimana patuh, belajar bagaimana taat kepada gembala dan seterusnya, itu belajar juga, ya. Oke, balik lagi. Jadi iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga hidup kita, dalam hati kita adalah Yesus, ada firman, ada iman. Dan iman yang ada dalam hati kita itu menjadi, dalam hidup kita itu memiliki kuasa yang luar biasa. Sama seperti aliran listrik rumah kita ini ya, itu punya daya yang luar biasa. Bisa untuk semuanya. Main musik bisa, penerang bisa buat nonton TV, bisa buat pengeras suara, bisa buat masak nasi, bisa bakar roti, bisa buat sate, bakar sate pun juga bisa, seterusnya. Bisa buat apa? Yang Bapak Ibu mau makan nanti, bubur ayam nanti di rumah ya, bubur ayam misalnya, ya. Itu semua bisa dibikin dari listrik, ya. Nah, sama dengan iman kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka iman itu penuh kuasa, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, bisa mengampuni dosa, bisa menolong saudara. Semua disediakan oleh Tuhan. Dalam Kolose, dalam Efesus. Dan berkat rohani itu semua sudah disediakan di sorga buat saudara dan saya. Tinggal kita mau atau enggak. Kita mau enggak buat dengan iman kita untuk meraihnya itu. Berkat kesembuhan udah disiapkan. Berkat materi disiapkan juga. Berkat kekayaan disiapkan juga. Nah, ini saya alami, semuanya saya alami. Berkat kesembuhan saya sudah alami juga. Anak saya menerima kesembuhan dari Tuhan. Ya. Lalu apa? Berkat kekayaan saya juga menikmati juga. Berkat apa lagi? Kesehatan, ya. Berkat sukacita saya juga alami juga, ya. Tuhan pelihara hidup saya sampai hari ini. Dengan iman saya juga mengalami kemenangan-kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi dengan iman, doa yang lahir dari iman itu akan sangat besar kuasanya. Kita lanjutkan tadi, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa? Besar kuasanya. Ya. Doa orang benar besar kuasanya atau sangat besar? Sangat besar. Jadi bukan hanya besar saja kuasanya, tapi sangat besar. Berarti super hebat doa orang benar itu. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nggak berdoa itu namanya, waduh, boceng itu, ya. Namanya itu, itu orang yang paling sombong. Ya, orang yang sombong itu orang yang tidak berdoa, ya, karena mengandalkan keakuannya. Oke, nah yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, seperti apa sih doa yang lahir dari iman? Yakobus memberi contoh ini, ayat yang ke-17, Ibu Deborah, Ibu David, tolong bisa bantu ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Oke, terus lanjut 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Oke, luar biasa. Tuhan memberi contoh, Yakobus ya. Tuhan memberi contoh melalui Yakobus. Doa dengan iman itu adalah doa seperti siapa? Seperti siapa? Elia. Katakan Elia. Doa Elia itulah doa yang dengan iman. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, Elia punya hubungan dengan Tuhan, Elia orang benar, Elia sangat percaya kepada Tuhan Allahnya, Bapak Ibu Saudara, sehingga doa Elia itu efektif. Kenapa efektif? Karena Elia, seorang Elia bisa menahan hujan. Hujan tidak turun. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang bisa menahan hujan? Dan hujan pun tidak turun di bumi, bukan hanya 2 minggu, 3 minggu, tapi disebutkan di dalam Yakobus ini 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Doa Elia itu, ya. Dan pada waktu Elia minta supaya hujan diturunkan dari langit oleh Tuhan, hujan pun turun. Jadi Elia berkuasa menurunkan hujan dan menghentikan hujan, Bapak Ibu, dengan imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba bagaimana sih doa Elia itu? Ini terakhir lagi nih, terakhir, benar-benar terakhir nih, ya. Bapak Ibu bacanya dengan HP itu ya, Alkitab yang ada di HP. Di bawah ayat 17 itu ada tanda bintang, ya. Benar Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu klik tanda bintang itu supaya kita tahu bagaimana doa Elia berdoa. Kata Yakobus, doanya itu sungguh-sungguh. Tapi coba ini ternyata doanya. Lalu berkatalah Elia kepada orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Sesimpel itu doanya. Jadi Elia hanya berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Padahal Yakobus tadi menyebutnya Elia yang berdoa sungguh-sungguh. Ya. Jadi di mana letak kesungguhannya itu? Kesungguhannya adalah karena Elia membangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun doanya sesimpel ini, tapi Elia punya iman kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kalau saudara, saya punya iman, saya berdoa. Bapak Ibu punya iman dan berdoa juga ya. Pak Gembala juga punya iman dan berdoa juga. Istri saya punya iman dan berdoa. Om juga punya iman dan berdoa juga. Sama ya, kita semua punya iman dalam hati kita dan berdoa juga. Saudara, kalau saudara keluar ruangan ini, lalu ketemu orang di jalan, saudara tanya, Pak, Bu, Bapak berdoa enggak? Oh iya dong, saya berdoa. Ya, ditanya ternyata mereka juga berdoa juga. Benar enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Ada yang lebih setia, ada yang lebih doanya itu kelihatan banget itu, ya. Ya. Kalau ditanya orang yang di luar itu juga berdoa, ya. Kalau ditanya Bapak punya iman enggak? Punya dong, saya punya iman. Mereka punya iman, mereka juga berdoa, Bapak Ibu. Sama dengan kita punya iman, punya doa. Ya. Jadi di luar Kristen pun juga ternyata dia punya iman. Dia punya doa juga. Lalu apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan adalah objek imannya, Bapak Ibu.
Pahami benar-benar ini. Ternyata tujuan doanya itu beda. Dia punya iman yang berbeda dengan kita. Karena iman kita adalah iman di dalam Kristus yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang beda. Lalu yang kedua, objeknya juga beda. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka berdoa kepada siapa kita nggak tahu. Kepada gunung batu, benda mati, Allah yang mati dan yang lainnya kita tidak tahu. Tapi kita berdoa kepada Allah yang hidup. Sebab itu doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau doa kita lahir dari iman. Dan kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan pagi ini benar-benar Bapak Ibu pegang teguh. Dan saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat berkat-berkat Tuhan, berkat materi, ya. Bapak Ibu jangan bayangkan materi itu yang gede-gede, enggak. Bapak Ibu, kita dipelihara dari hari ke hari, itu juga berkat dari Tuhan juga. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini.